Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur karena kita masih dikasih kesempatan untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa supaya ibadah ini bisa dipimpin oleh Tuhan dari awal hingga akhir. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami dan hari-hari yang kami lalui bersama Engkau ya Tuhan. Setiap persoalan hidup kami Tuhan dan berkat-berkat dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang akan memberikan pengurapan yang baru Tuhan, hikmat yang baru daripada Engkau di dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami datang dengan membawa setiap kerinduan hati kami Tuhan. Kami membuka setiap hati kami Tuhan, mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan, mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk melawat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab bagi-Mu segala pujian Tuhan, hormat dan kemuliaan Tuhan. Engkau Allah yang kudus, suci, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our songs shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. segala pujian, Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan
ditunda, agung namamu. Segala pujian Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. surga bumi kan berseru padamu ya Tuhan. Kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu, Segenap nafas memuliakan namamu ya Tuhan. muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian Segala pujian bagimu, segenap nafas
Kuduslah Tuhan nama-Mu. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup di dalam hati kami ya Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan satu-satunya Allah yang kudus di dalam hidup kita. Haleluya. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, agar kita bisa merasakan kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Murnikan ya Tuhan, dengan roh-Mu ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku Kami menyerahkan hidup kami denganmu. Murnikanlah dengan roh kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami menyadari bahwa Tuhan yang Maha Besar adalah Tuhan yang menciptakan dan memelihara kehidupan kami. Kami meyakini setiap kami terpelihara di dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan pada hari ini Tuhan, kami tidak mendengarkan firman-Mu walaupun dalam ibadah online. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kami rindu dan haus firman-Mu. Mau pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan menjadi berkat kami. Urapi akan setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, bahkan juga setiap kami yang melayani hari ini. Pakai setiap kami Tuhan, dan berkati setiap kami. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah online kali ini kita mau belajar firman Tuhan. Sudah sekian lama kita beribadah online. Kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Bapak Ibu, satu gambaran yang perlu kita tahu bahwa Corona atau yang dikatakan COVID itu merupakan satu peringatan dan peringatan. Bapak Ibu, pada bulan September tahun lalu, Bapak Ibu, saya ada di Israel dan saya mendapatkan
satu tema dari beberapa orang yang ada di Israel bahwa tahun Yahudi 5780. Saya pernah khotbahkan di sini, kalau Bapak Ibu yang ingat dalam ibadah itu yang disebut tahun Pei. Pei adalah mulut, Bapak Ibu. Kita akan membaca firman Tuhan dulu, nanti kita akan uraikan dan penerapan dengan saat ini apa yang sedang terjadi. Ya. Amsal pasal 10 ayat 11. Bapak Ibu jangan tutup Amsal 10, kita akan lihat beberapa ayat nanti. Amsal 10 ayat yang ke-11. Bapak Ibu yang bawa firman Tuhan atau bawa HP, kita baca di dalam ayat yang ke-11 bersama-sama dengan buka suara. Amsal 10 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak Ibu, di dalam tahun mulut ini kita diingatkan bahwa mulut adalah sumber kehidupan. Kehidupan itu adalah dari mulut kita. Anda diberkati, Anda mengalami kutuk, Anda mengalami masalah itu dari mulut kita. Amsal Sulaiman mengingatkan bahwa mulut orang benar itu menjadikan satu kehidupan. Apa yang kau ucapkan, belajarlah kita dengan perkataan-perkataan yang selalu positif. Bapak Ibu, tanpa sadar Anda lihat corona, kenapa kita mesti diberangus mulut kita? Ya, Bapak Ibu, ini simbol kenapa harus diberangus mulut kita. Bapak Ibu, supaya kita belajar untuk memawas diri dari mulut kita. Bapak Ibu, ada satu cerita, seorang lagi pakai masker, dia di jalan, dia ketemu mantan pacarnya, dia gemes karena mantan pacarnya berjalan dengan cewek lain. Bapak Ibu, si cewek ini merasa, gila lu manas-manasin gua. Tanpa disadari dia ngumpat-ngumpat dan marah-marah, lalu dia mau meludah, dia ludah, bang, diludahin Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia bilang, gua kecewa gua. Kenapa? Gua meludahi, gua lupa buka masker. Jadi ludahnya kena mulutnya dia sendiri, Bapak Ibu. Di sini kita melihat satu pelajaran, jaga mulut kita. Mulut kita itu untuk memuji Tuhan. Mulut kita itu berkata yang selalu positif, jangan yang negatif. Berapa banyak orang berbicara negatif pada saat corona ini. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, bulan Maret saya ada di Israel. Saya mau berangkat itu, saya sudah orang pada bilang begini, grup kami ada 3 pendeta, satu dari orang gereja Setapang, yang 2 dari karismatik. Jadi 4 dengan saya. Sebelum berangkat, uang sudah masuk semua, Bapak Ibu sudah deal. Tiba-tiba kurang 2 minggu. Lalu satu pendeta dari Surabaya dan juga dari Jakarta yang karismatik nulis dalam grup. Kita kalau mau berangkat ada grup. Jadi dari grup itu kita kontak-kontakan. Dari grup itu dia tulis begini, apa nggak dibatalin aja? Kita minta duitnya untuk dipindahin tanggalnya. Ya nggak bisa, uang udah masuk pasti hangus. Perjanjian tur itu kalau kurang seminggu dipotong sekian, orang 2 minggu sekian, kalau 1 bulan habis Bapak Ibu kan. Kalau udah tinggal sekian hari habis. Nah, akhirnya dia bilang, gimana Pak kalau terjadi apa-apa? Emangnya Bapak tahu kalau corona ini bahaya? Saya bilang tidak ada penyakit yang tidak bahaya, tapi kita nggak perlu takut. Lebih bahaya flu burung, cuma ini cepat penyebarannya yang menakutkan. Saya bilang begitu. Lalu Pak kalau mati urusan Tuhan, bukan urusan corona. Saya kan orangnya konyol Bapak Ibu. Kalau Anda percaya mati cuma karena corona, berarti Anda mendewakan corona. Corona membuat Anda sakit, tapi corona tidak membuat Anda mati. Mati urusan Tuhan. Kalau Anda dengar berita corona, selalu yang dibicarakan yang mati, tidak dibicarakan yang sembuh. Sekarang baru muncul saya yang sembuh berapa. Pendeta-pendeta yang mati, Bapak Ibu. Kenapa dia pendeta yang penuh Roh Kudus mati? Ya udah waktunya mati. Kita punya nomor, Bapak Ibu. Mungkin nggak kena corona, Anda mati hari ini bisa dikatakan corona. Ya, banyak teman saya kena jantung mati dibilang corona. Sehingga dalam ibadah pemakaman cuma keluarga doang, nggak ada orang lain. Karena dikatakan disinyalir corona. Bapak Ibu, segala sesuatu dikait-kaitkan menjadi takut. Saya bilang sama pendeta itu, kalau kamu takut lu cepat kena, karena imunmu turun. Jadi kita perlu sukacita. Contohnya Tony Mulia, teman pendeta, teman saya. Lalu ada lagi yang namanya Ruby Dirgantara dari dekat Tasik sana, kota Majalengka. Tapi dia tinggalnya di Purwokerto, Bapak Ibu. Dia menggembalakan di sana. Parah, temannya meninggal, David Cakra, terus siapa lagi meninggal ikut dalam satu konferensi di Lembang. Dia sudah dikatakan maafin, sudah banyak juga seleb di sini. Tapi dia cuma memuji, dia nggak pernah tanya, waduh sakit Pak, panas lah. Tapi dia memuji. Apa yang terjadi? Dia sembuh, Bapak Ibu. Padahal sudah parah. Secara prediksi umur juga sudah kayak saya, Bapak Ibu. Banyak orang, wah umur kalau sudah vaksin kok bahaya loh, jangan keluar-keluar Pak, jangan pelayanan Pak.
Justru di tengah-tengah maraknya COVID, saya melayani orang di kuburan, Bapak Ibu, pemakaman. Dan Anda tahu pemakaman di San Diego Hill, Bapak Ibu, karena dia ini beli tanahnya itu berapa M itu, orang berduit. Itu yang datang bisa banyak, bisa ibadah. Yang kata sambutan juga dari San Diego. Tapi kalau Anda cuma beli yang 200 juta, nggak boleh. Di kubur peluk, udah pulang, Bapak Ibu. Nah, saya khotbah. Lalu gimana Pak? Saya nggak pernah takut. Sampai tadi di depan saya bilang, emangnya yang cuci tangan nggak kena COVID? Bukan saya menentang protokol kesehatan. Saya katakan saya pakai masker di tengah jalan, ya Bapak Ibu. Kenapa? Saya takut ditangkap Satpol PP, Bapak Ibu, ya. Kalau dikatakan corona urusan Tuhan, bagi saya urusan Tuhan. Yang penting saya tetap imun saya sehat, bakal corona masuk pun akan lari, Bapak Ibu. Kenapa? Kekuatan dari imun Anda itu yang menangkal semuanya. Sampai dikatakan, Pak, cuci tangan. Anda lihat yang paling bersih siapa? Dokter. Paling banyak mati. Dokter dan perawat. Tukang sampah nggak mati-mati. Loh, ini contoh konyolnya, maksud saya. Kita jangan panik, cuci tangan. Saya cuci tangan, saya bersihkan, pakai sanitizer di mobil saya ada. Tujuannya apa ya? Kita jangan mencobai kan. Tetapi kalau kita semakin panik, semakin Anda kena. Jadi Bapak Ibu, belajar tetap memuji Tuhan, belajar yang positif, belajar kita percaya Tuhan. Pak, pakai ayat Mazmur 91. Oh, itu bukan hafalan, bukan mantra Mazmur 91. Mazmur 91 itu janji Tuhan. Kalau Anda meyakini iman Anda, maka Anda lihat kuasa Tuhan luar biasa. Bahkan ada pendeta bilang, kalau kamu mau imunmu naik, kamu bahasa roh terus. Enggak juga Bapak Ibu. Ya, yang benar bahasa roh pun mati juga kan, kena COVID. Jadi Bapak Ibu yang bagaimana belajar? Alkitab katakan mulut kita belajar, tahun mulut, belajar mulut kita. Bicaralah yang selalu kebenaran. Perkataan kita lebih baik firman Tuhan daripada perkataan yang lain. Mohon maaf, kadang-kadang orang kumpul, selalu lihat jeleknya orang. Selalu lihat jeleknya orang, Bapak Ibu. Bukan lihat bagusnya. Kadang-kadang ngiri, gila lu, kok cakep banget ya, Pak Jenar kok cakep banget pakai merah muda. Tapi yang ngiri, merah muda pink, kayak bences. Yang negatif, yang positif, dikatakan saya ganteng, bajunya dari lasem, wah bagus, ini bagiannya keren, warnanya pink. Tapi ada yang bilang, laki-laki pakai pink, kayak bences, kayak homo. Laki-laki itu harus hitam, gagah. Karena apa? Dia negatif. Bagi yang positif, tetap biar kuning, biar pakai oranye, pakai apa, tetap bagus. Kalau orang positif terlalu lihat yang bagus. Bicara yang benar, perkataan yang benar. Kedua, deklarasikan bahwa Tuhan, aku percaya Tuhan akan melindungi kami. Selalu bicara begitu, setiap pagi Tuhan, aku percaya penyertaan-Mu sempurna. Jangan tidak dideklarasikan, tiap pagi pernyataan singkat keluar dengan kata-kata iman. Saya setiap bangun pagi, Tuhan aku percaya, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, karena saya mau antar ke pasar. Wah, di pasar ditembak-tembak, Bapak Ibu, disodok-sodok kepala saya. Bapak Ibu, padahal itu nggak bagus. Menurut Norsi, seorang pakar itu ada sinar inframerah, dan itu setiap saat bisa merusak sel otak kita. Makanya dia nggak mau, dia bilang lebih baik di sini, yang di panas, di kaki itu, jangan di kepala. Bapak Ibu coba, ya. Dan ada banyak, semua ada yang banyak yang negatif juga. Karena apa? Disinfektan, seperti saya tadi bilang sama Ibu Gembala. Kadang ada yang dikatakan kayak di pesawat, Bapak Ibu. Pesawat itu kalau lagi flu burung dulu, itu disemprot dari ini. Pramugari bawa botol 2 gini. Putar. Itu sekarang ada yang jual. Jadi kalau ada ibadah, kita ibadah, tetap jaga jarak. Tapi itu sebelumnya kurang 5 menit atau berapa, itu dibuka 2 botol aja. Mungkin botol 1 di sana, botol 1 di sini. Jual, ini ruangan udah penuh steril, Bapak Ibu. Dan itu sampai sekian jam. Kantor-kantor sekarang pakai begitu. Nggak tahu satu botol berapa harga, saya nggak ngerti. Nah, itu ada, itu bagus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat sekarang, kita belajar untuk berbicara positif. Kita belajar mendeklarasikan yang positif. Jangan terus, aduh kenapa? Iya loh, gua ini mau mati rasanya. Oh, Bapak Ibu mau mati, belum mati kan? Sering orang memanggil nama Tuhan. Dalam ibadah selalu memanggil nama Tuhan. Tapi kalau Tuhan panggil, dia nggak mau. Anda mau dipanggil Tuhan? Saya mau dipanggil karena masuk surga pasti. Itu keyakinan. Jangan ada pendeta bilang, Pak, kalau jadi Kristen belum tentu masuk surga. Karena kamu nggak percaya Yesus. Kita melayani pun bisa nggak masuk surga kalau kita nggak percaya Yesus. Saya katakan, banyak orang nggak percaya. Ada orang datang ke gereja mati di dalam gereja karena apa? Dia mati dalam nggak kenal Tuhan. Duduk ke gereja cuma karena ikut, karena suami, karena istri, karena pacar, nyanyi. Ya, setelah itu keluar dan tetap di dalam dunianya.
Berapa banyak Bapak Ibu, saya sering khotbah di gereja. Kadang-kadang gereja itu gelap. Sekarang kan mesti gereja night club ya, gereja night club banyak digelapi supaya itu belakang bagus Bapak Ibu. Saya nggak apa-apa, itu hak dia mau orang generasi now. Tapi saya katakan, lu salah. Kalau orang-orang seumur saya masuk di tempat begitu jadi enak sebetulnya. Kenapa? Saya dulu keluar masuk night club, ya, jadi gelap begitu, bang, itu udah biasa pekerjaan saya. Sekarang di gereja begitu, ya begitu. Tapi dia kata, Bapak udah generasi tua, kita generasi muda. Bahkan ada pemimpin pujiannya celananya bolong-bolong Bapak Ibu, bolong-bolong. Saya bilang bukan masalahnya boleh nggak boleh, masalahnya tidak menghargai hadirat Tuhan, masalahnya tidak menghargai Anda. Coba Anda ke rumah saya nih, saya cuma kaos singlet sama celana pendek. Aku tidak menghargai Anda seperti tukang sampah aja. Semakin menghargai Anda, saya pakai baju yang bagus, pakai celana panjang, karena aku menghormati Anda. Sama ibadah begitu. Sekarang orang ngikuti anak muda, celana bolong-bolong, wah kayak. Yang tua ngikut juga. Saya bilang gila Bapak ini udah tua mau ngikuti anak muda. Dia nggak ngerti, itu kena korban mode. Celana bolong itu korban mode Bapak Ibu. Ya dulu kelompok hippie di Amerika, hippie yang menentang perang, dia mau perdamaian, itu celana bolong-bolong. Tiba-tiba model, wah ini bagus ini, dibuat model celana bolong. Celana yang bagus dibolongi, harganya lebih mahal. Bapak Ibu semuanya, makanya kenapa gereja pakai lampu yang gelap-gelap ini? Itu dari mana? Dari Inggris. Bapak Ibu kalau belum pernah ke sana, nggak tahu. Tahunya cuma lagi, ya Pak ini karena promosinya ini 1 meternya berapa? Itu kan meteran layarnya Bapak Ibu. Ya, semakin 3 dimensi semakin mahal. Lalu gimana? Harus gelap memang. Semuanya kalau boleh, tapi jangan pakai lampu strobo. Tahu lampu strobo Bapak Ibu? Yang itu nggak perlu. Gereja pakai lampu sorot boleh. Lampu apa? Lampu yang dikatakan panggung. Tapi bukan lampu strobo yang ya itu buk. Ada tahu yang muter-muter itu. Ya. Setelah puji-pujian kita khotbah kan lihat ini. Kalau Anda mulai teler saya tahu. Apalagi duduk di belakang-belakang, agak gelap sedikit, lebih gelap, lebih nyaman. Kenapa? Begitu merem nggak tahu. Ya, merem sampai begini. Nah, lu waktu present worship sangat luar biasa teriak-teriak memuji Tuhan. Tapi kenapa waktu firman tidur? Itu cara iblis. Cara iblis. Siapapun dia. Saya pernah tidak diundang gereja gara-gara doa malam Bapak Ibu. Yang hadir kira-kira 400, gereja besar 400. Pendeta-pendeta duduk di depan semua. Pendeta-pendeta, ya PDM, PDP, kan gereja kami ada PDP, PDM ya, dulu PDPI, PDM, PDP, sekarang diganti katanya bukan itu. PDM, PDP, PDT, PPD, pada macam-macam ya itu gereja kita. Nah, itu duduk di depan. Waktu puji-pujian, ya puji-pujiannya nggak presiden kayak kita begini nggak, puji-pujian sambil duduk nyanyi. Yang nyanyi pun sudah mulai letoi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang di pojok sana udah mepet, kepalanya mepet ke tembok ini. Tiba-tiba babi masuk gereja. Saya masih duduk dekat dia. 2 kali bunyi. Wah ini pendeta, bukan jemaat. Begitu saya naik mimbar, saya keberat. Bapak Ibu Saudara, kalau ngantuk pulang tidur sana, jangan tidur di gereja, ya, karena gereja bukan tempat tidur. Gereja mendengarkan firman, marah. Nggak tahu gembalanya di sebelah sana ngantuk juga. Habis itu saya nggak diundang, kesel karena disindir. Bapak Ibu kesindir ya harus berubah. Jadi Bapak Ibu dikatakan kita deklarasikan kata-kata kebenaran. Dari mulut itu kehidupan. Dari mulut itu ada kematian. Bapak Ibu tahu orang cepat berubah. Murid-murid Tuhan waktu dikatakan Yesus turun dari Bukit Zaitun itu turun mau menuju ke Getsemani, Bapak Ibu ada gereja kalau Anda pernah ke sana namanya gereja air mata Yesus. Yesus menangisi kota Yerusalem. Bapak Ibu tahu itu tempat yang dikatakan tempat untuk yang sering pasca dipakai orang-orang sampai hari ini pakai daun kurma di tengah jalan sambil berteriak hosana, hosana, dan terus baju ditaruh-taruh di jalan. Yesus naik keledai dari situ, Bapak Ibu. Itu dalam waktu 1 minggu, Bapak Ibu, nggak sampai 1 minggu kira-kira. Mengatakan apa? Mengatakan salibkan Yesus, salibkan Yesus dengan mulut yang sama. Hari ini mengatakan hosana, hosana. Tapi seminggu kemudian salibkan Yesus. Bapak Ibu ini waspada, dari mulut yang sama muncul sumber air pahit dan air manis.
Hati-hati, kita mau yang mana kita tentukan hidup ini. Karena dari mulut kita menentukan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, orang banyak berdebat. Saya ditanya, Pak, menurut Bapak gimana? Maaf ya, ini lagi marak juga di YouTube. Corona itu 6, C-O-R-O-N-A. C itu sekian, O sekian ya, C itu 3, O sekian. Dihitung 666. Jadi angka 6 tambah 66, jadi 666. Antikris bakal keluar, Pak. Ini akan muncul. Siapa? Bill Gates. Jangan menghakimi lah. Belum tentu Bill Gates yang jadi antikris ya. Memang Bill Gates kelompok Illuminati. Ya, ini melenyapkan orang yang tidak berguna. Sebetulnya itu program Illuminati. Tapi jangan menghakimi dia. Kenapa? Di dalam Wahyu pasal 13 tentang dikatakan dengan simbol 666, penglihatan dari Yohanes, Bapak Ibu, di Pulau Patmos, ya. Itu bukan berbicara 666, 666, bukan 666, jangan keliru ya. Lalu gimana Pak? Wah, kalau 66 simbol antikris, iya boleh Anda, tapi apa artinya? 666, itu kalau konsonan ditulis dalam bahasa huruf Ibrani, itu menulis Neroin, Kaisar. Artinya antikris itu Nero, Kaisar. Artinya Kaisar, Nero, itulah antikris. Bapak Ibu, zamannya Yohanes itu. Kenapa? Kenapa dia pakai kata sandi? Karena supaya orang-orang Kristen tidak teraniaya. Bapak Ibu, kita harus tahu latar belakangnya kitab itu. Anda tahu kode atau simbol itu untuk Anda pernah tahu untuk orang Kristen ada banyak di mobil orang Kristen ada simbol ikan. Pernah lihat? Ada ikan gini tulisan Yesus. Pernah tahu nggak? Dari mana? Saya kita nggak tahu, cuma ada tempelan di mobil, yang ditempel itu nggak ngerti apa itu. Pokoknya tulisan Yesus, gambar ikan bagus, karena murid-murid Tuhan suka nyala ikan. Bukan. Ikan itu simbol waktu aniaya, terutama yang paling banyak di Kapadokia. Kalau Anda pergi ke Turki ada namanya Kapadokia, itu orang-orang yang disebut underground city, itu lubangnya disebut lubang jarum. Jadi kalau masuk sana, orang badannya kayak saya aja udah ngap. Apalagi kayak Pak Gilbert yang gede-gede badannya, pasti nggak bisa masuk, kepalanya masuk, ekornya di luar, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena harus begini, itu lubang yang disebut lubang jarum. Nah, di depannya ada yang jaga. Ini pakai simbol. Ketika Anda lewat, Anda mau masuk, dikasih simbol dulu, gambar ikan. Kalau Anda Kristen, Anda kasih mata. Anda Kristen datang kasih sirip, kasih sayap, kasih apa? Berarti Anda Kristen. Kalau Anda Kristen nggak ngerti. Kenapa? Gambar ikan dalam bahasa Yunani disebut ichthus. Artinya Yesus Kristus anak Allah juru selamat manusia. Itu dalam singkatan huruf Yunani. Itu simbol. Bahaya kenapa kok simbol? Karena takut aniaya kaisar-kaisar itu. Sama dengan triple X, nggak ada 666. Lupa pakai chip lupa sekarang. Yes, sudah lewat chip. Bapak Ibu, chip sudah lewat. Inggris sudah pakai sekian lama. Tapi apa itu Pak? No. Anda tahu Jack Ma sekarang mengeluarkan apa? Jack Ma nggak pakai chip. Pembayar itu Anda cuma di depan kamera Anda senyum. Udah bayar. Pakai muka. Pakai ini Bapak Ibu. Berarti chip sudah dilewatin. Lalu apakah chip? No. Bapak Ibu jangan Anda terus antipati dengan tulisan 666. Beli mobil plat nomornya 666. Wah, antikris Pak, gua nggak mau pakai. Salah. Atau handphone belakangnya 666 lalu antikris. Bukan Bapak Ibu, kita diketawain dunia. Jangan seperti kayak orang-orang bodoh. Karena kan banyak orang bodoh. Barangku ada 5 nggak boleh. Ya, naik ke puncak gunung Kristen. Ya kan, telepon Kristen Bapak Ibu. Pokoknya sampai orang goblok banget jangan dimakan sendiri Bapak Ibu. Kristen jangan jadi orang bodoh, jadilah orang cerdas Kristen itu. Jangan dimakan, wah ini Pak Abdul khotbah di mana-mana sekarang akhir zaman mau datang Tuhan mau datang. Dari dulu abad yang ke-20 pertama, wah 31 Desember malam-malam jangan naik pesawat nanti jatuh karena begini-begini. Waduh, saya bilang siapkan gendong hijau. Kenapa gendongnya mesti hijau? Tuhan tidak tanya warna hijau, kuning, merah. Bapak Ibu, Kristen jangan goblok. Jadilah Kristen yang cerdas, Kristen yang mengerti kebenaran. Kenapa? Karena kita mendeklarasikan kebenaran. Orang Kristen, Anda dan saya dibenarkan karena Kristus. Anda harus memegang kebenaran. Jangan sampai Anda terpancing dengan yang salah. Jadi orang Kristen, jaga dikatakan mulut kita, berbicaralah kita sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, berbicaralah yang positif. Bapak Ibu, jangan sampai yang negatif. Saya lanjutkan lagi.
Ketika saya terbang, sudah jadi akhirnya si pendeta yang satu ngayal mau disuruh cancel itu, saya bilang, Pak, kita sudah jalan, Tuhan pasti pimpin. Ya kan kita mesti waspada. Amsal Sulaiman mengatakan orang bijak kalau tahu malapetaka bersembunyilah dia. Ya Bapak cancel sendiri dong, jangan cancel semua. Saya jalan. Nah kalau saya kena COVID di sana, Tuhan izinkan mati di Israel, alhamdulillahirabbil alamin. Saya waktunya mati. Karena hidup itu dari huruf B sampai huruf D, itu sudah ada target. Anda punya nomor, nggak mungkin lari dari nomor itu. Betul Bapak Ibu. Kalau sampai lupa, ini sebelum nomornya, Anda mati. Jadi Tuhan nggak kuasa. Ngapain gua percaya Tuhan, ngapain kita ke gereja? Kenapa? Tuhanmu nggak berkuasa mengambil umurmu. Yang berkuasa COVID pergi ganti koho nanti Bapak Ibu. Benar, dibahas di jalan, Pak itu kelelawar. Bu, Bapak, dia bilang, saya bukan ngomong Bapak, Ibu, saya bukan bilang itu. Kenapa? Tahun 95 saya ke Israel, Bapak Ibu. Saya melihat satu tempat yang dibuat pembuatan serum, pembuatan yang dikatakan virus di sana. Itu ada. Jadi di Wuhan ada, kami sudah tahu. Amerika saya nggak tahu tempatnya. Ada Irak ada, ya. Lalu Israel ada. Semua ada tempat itu buat virus, buat serum. Buat apa? Anak-anak yang di DTP kan dimasukin bakteri, Bapak Ibu, ada di situ obat-obat dan sebagainya. Tapi tugas kami bilang tahun 95 itu nanti untuk senjata perang, Pak. Hah? Wah, serius saya tanya. Kebetulan ada ya seorang jenderal yang sudah pensiun sekarang. Ya Pak, akhir zaman 3 senjata yang mutakhir yang menakutkan. Yang pertama nuklir, ya. Yang kedua hidrogen, yang ketiga bom kimia atau bioteknologi ini tadi. Dari mana? Dari macam-macam. Perang dunia pertama flu. Sampai hari ini flu itu dekat dengan Anda dan saya. Haji di sebelah sana. Tapi kalau Anda sehat, nggak ketularan. Bapak Ibu, itu yang penting. Ini sehat, ini sehat, ini sehat, ini sehat, ini nggak sehat, juga nggak sakit-sakitan Bapak Ibu. Percaya nggak? Orang di Grogol ada yang kena corona nggak? Tahu Grogol? Yang suka senyum sendiri, sendiri, nggak ada. Coba beritanya, tukang sampah ada nggak yang mati ditulis? Nggak ada. Yang paling dokter ini, yang perawat ini, yang tiap hari disikat-sikat tangannya, pakai masker, pakai apa? Baju yang rangkap-rangkap sampai kayak begitu dari plastik semua. Saya yang pakai Bu, Bapak Ibu, doakan orang sakit di rumah jompo di dekat Pondok Aren. Pak, pakai ini Pak, dia bilang ini jas hujan, dia bilang gitu. Ya tapi ini Bapak sekarang tutupin semua pakai ini. Yang sekarang kan dijual itu yang pabrik helm di Tangerang kan buat ada begini pakai untuk masker. Wah ribet banget, sarung tangan. Ya udahlah, ikut aja disuruh. Takutnya saya katanya membawa penyakit untuk bapak yang tua ini. Ya udah lu lagu bawa penyakit, terserah, tutupin semua. Klaster. Ya udah selesai. Begitu pertama masuk sebelum saya dipakai baju itu bapak disemprot dulu. Masuk kayak begini, kayak tenda begitu, muter-muter, semprot. Waduh kena muka gua gimana ini, Bapak Ibu? Ini saya tutupin tapi takut kena mata. Oh ini keluar, cocok saya beda. Sampai di dalam saya doakan, ya nggak apa-apa. Tapi bapaknya mati bukan karena corona, Bapak Ibu, mati karena penyakit tua. Tapi sudah umur 82. Ya. Jadi satu perkara, jaga imun Anda melalui Anda pikiran yang tenang. Jangan khawatir. Kenapa? Khawatir banyak Pak. Katanya di situ wabah loh Pak. Menurut WHO ada yang bilang dulu sekarang dirawat. WHO bilang 8 jam loh Pak. Pertama 2 jam aerosol lewat udara 2 jam. Sekarang logik. Kita pakai otak. Anggap aja kalau di Greenfield sana ada orang yang kena COVID, batuk. Kalau itu bisa di udara 8 jam. Anda di sini, anginnya pas ke sini. Kira-kira kena nggak kita? Itu logiknya. Wisma Atlet, orang-orang corona di sana semua, belakangnya Jubile. Mati nggak orang-orang Jubile? Oh ya makanya diliburin Pak. Jadi satu perkara WHO bahwa Anda perhatikan. Kenapa? Saya meyakini ini ada trik-trik yang dikatakan tanda petik kuasa-kuasa yang memakai orang-orang yang disebut ya istilahnya perang saraf. Karena marah sama China hajar Amerika hajar di sana, lalu dibawa kemana-mana. Vietnam paling aman, nggak banyak. Kenapa nggak berkepentingan sama Vietnam? Jadi Bapak Ibu jangan terlalu takut. Itu Pak kelelawar Pak, dari kelelawar. Jujur ya, kalau dari kelelawar yang membuat mati orang Manado mati semua Bapak Ibu.
Manado itu suka makan kelelawar. Tahu namanya kelelawar di Manado? Apa namanya? Apa? Paniki. Pernah makan paniki nggak? Nggak. Paniki enak Bapak Ibu. Apalagi sayapnya kayak karet Bapak Ibu. Benar, paniki boleh dimakan, yang nggak boleh dimakan Pak Niko, ya Bapak Ibu. Belum orang Jogja, orang Solo yang namanya iwak jamu. Jujur cek, saya bukan ngomong asal ngomong, cek. Ada nggak namanya iwak jamu? Ada dari anjing RW, ada yang dari kelelawar. Lalu kalau memang itu mengandung itu, ya Pak yang dubuhan itu, ya itu kan cuma dietop, dipas-pasin aja, Bapak Ibu. Saya katakan, memang menurut IPB tahun 2013 kalau nggak salah, penyelidikan IPB katanya, dari kelelawar ada virus, tapi tidak seganas sekarang ini. Makanya disebut pandemi, begitu cepat. Kenapa? Rekayasa. Bukan dari Tuhan, jangan keliru. Ada yang bilang ini dari Tuhan. Kenapa kalau dari Tuhan pendetanya mati banyak? Ada yang bilang, no, Tuhan tidak membuat seperti zamannya Mesir. No, ya. Sekarang banyak orang benar pun mati kena corona katanya. Bapak yang nggak tahu benarnya sampai di mana coronanya. Contohnya teman saya jantungan disebut corona juga. Bapak Ibu, sampai kemarin mereka jemaatnya nggak peduli. Ada yang cetok, Bapak Ibu meninggal. Lu apa peduli, kan dibatasi 30 orang. Semua alasan lihat tanah, lihat kuburan, nyerobot, akhirnya ibadahnya berapa orang, luar biasa. Ya. Dan padahal bukan corona, dia jantung, kegendutan badan juga. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama dari mulut, perkatakanlah perkataan kita yang selalu memperkatakan firman. Dalam kehidupan Anda mungkin sekarang dalam keadaan bingung Pak Abu Pak. Kenapa perusahaanku sekarang ini kolab, aku tereliminasi, keluar Pak dari perusahaan. Gak apa-apa, Tuhan kasih jalan keluar. Saya katakan sama istri saya, kita nggak perlu takut. 4 bulan pendeta semua nggak pernah khotbah. Semua di cancel habis Bapak Ibu, di cancel habis. Lalu gimana? Istri saya, gampang Pak. Kita makelaran juga nggak laku, nggak ada yang orang cari rumah, nggak ada, cari tanah juga nggak ada. Lalu nggak ada pemasukan, yes. Istri saya reka daya, buat apa? Buat itu Bapak Ibu resoles, ya diiklanin. Waduh, sampai akhirnya kecapean. Tiap hari ngurusin resoles, nggak ngurusin saya Bapak Ibu. Dia begini, kocok-kocok begini, apalagi. Kenapa pesanan terlalu banyak? Sampai masuk ke gedung DPR juga. Padahal nggak mahal. Tapi di situ dapur ngepul. Kenapa? Karena kita terserah Tuhan, nggak mungkin Tuhan biarkan kita mati. Burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dijaga, diberkati Tuhan. Kok apalagi kita yang bisa bekerja. Sering kita itu nggak pernah puas dengan keberhasilan hari ini. Kenapa? Adanya corona Pak, rugi banget. Ruginya berapa? Ya kalau dibilang rugi sekali nggak sih Pak. Biasanya dapat kita itu satu harinya sekian ratus juta. Ini cuma segini. Selama lu belum rugi, jangan bicara negatif. Positif aja. Dapat cuma 5 perak pun bersyukur. Daripada lu nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama jaga mulut kita, dikatakan tahu mulut. P juga berarti yang dikatakan permulaan yang baru. Karena orang Yahudi dari 7 ke 8, itu 7 udah habis, 8 mulai 1 lagi, itu namanya permulaan yang baru. Kita sekarang disebut apa? New apa? New normal. New normal. New itu apa? Baru. Normal itu waras. Jadi baru waras, Anda ya. Kemarinnya gila. New normal itu yang dikatakan normal yang baru katanya. Sama permulaan yang baru. Orang Yahudi mengatakan permulaan yang baru. Makanya pas banget katanya. Situasi ini terjadi. Lalu bagaimana Pak permulaan yang baru? Anda nggak biasa cuci tangan, sekarang harus cuci tangan. Dulu masuk gereja nyelonong aja. Dari WC pun ada nggak cuci tangan, masuk aja lalu ibadah. Ya kan? Sekarang harus cuci tangan. Cuci tangan. Ya, jaga jarak. Apa makna yang kita ambil di sini? Permulaan yang baru diajar Anda dan saya selalu belajar hidup lebih bersih. Dalam arti jadilah terang. Terang kita harus lebih bercahaya. Jangan Anda grogotin. Berapa banyak orang di gereja bukan jadi terang. Kenapa? Jadi orang yang sering ngacauin gereja. Bapak Ibu jujur, saya ketemu banyak orang. Pak, kenapa sekarang nggak melayani? Males. Gue tidak melayani. Saya bersyukur, loh goblok banget. Dulu melayani, sekarang tidak melayani. Sekarang saya bersyukur tidak melayani. Itu orang goblok.
Kenapa? Melayani Tuhan kok sekarang mundur karena dia kecewa, Bapak Ibu. Itu salah besar, Bapak Ibu. Yang kita layani Tuhan, kenapa? Manusia mengalami pergesekan itu biasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sana. Anda kemanapun tetap akan bergesek, ke gereja manapun Anda temui. Karena selama Anda tidak bisa mengalami pergesekan di sini, diizinkan di tempat lain Anda mengalami pergesekan. Karena selama ujian itu belum selesai, tidak akan dicabut dari Tuhan. Maka itu kemanapun Anda ketemu itu, aku nggak cocok. Ketemu lagi nggak cocok. Lama-kelamaan bukan orang yang nggak cocok, Anda yang nggak benar. Bapak Ibu, ya, jangan kaget, masuk gereja itu bukan showroom. Gereja itu bengkel. Bengkel itu tempat mobil rusak. Bukan mobil baru, mobil rusak. Diperbaikin keluar jadi bagus. Bapak Ibu, sering kita salah dalam konsep ini. Lalu kita mulai kecewa dengan Tuhan. Anda tahu, saya diizinkan sama istri saya bulan Oktober kemarin itu ada di Eropa Timur. Orang sana berkali ditanya, Tuhan, gua percaya Tuhan. Tuhan siapa? Pokoknya Tuhan yang menciptakan gua. Dia bilang Yesus belum tentu, bilang agama Islam juga belum tentu. Dia tidak mempercayai satu agama, tapi dia percaya adanya Tuhan. Ini yang akan menjadi agama baru. Kapan? Sudah kelihatan, Eropa sudah model begitu. Lalu gimana Pak? Tokoh yang disebut nanti antikris yang sekarang dirame-ramekan itu akan membuat agama baru. Anda tahu agama baru Anda masih ada, atau saya masih ada, atau sudah mati. Bahkan bagaimana? Agama baru nggak ada pendeta. Pendeta itu goblok. Robot lebih pintar dari pendeta. Akan jadi robot kayak pendeta. Anda tanya apa bisa, latar belakangnya, bahasa Ibrani-nya, bahasa Yunani-nya, dia akan keluar. Karena robot itu didesain oleh para profesor. Anda percaya nggak kalau itu akan terjadi? Contohnya kalau ada ke Shanghai, ada satu opera, Bapak Ibu, keluar itu cewek dua. Orang nggak tahu mana yang asli, yang tidak. Saya bilang yang asli pasti yang jelek, yang cakep pasti itu robot. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena robot didesain sedemikian rupa. Benar, yang cantik luwes juga itu rupanya robot, yang asli jelek, Bapak Ibu. Karena yang asli diciptakan modelnya begitu. Ya walaupun sekarang banyak dipermak-permak kan, digunting matanya, ditambah ikat bulu matanya. Bulu mata bisa ditambahkan Ibu-ibu ya. Betul nggak? Bisa ditambah bulu mata ya. Saya kepingin sama istri saya ditambah biar beda gitu ya. Pendeta laki-laki beda bulu matanya, begini kan bagus kayak Barbie. Nah, jadi Bapak Ibu waktu keluar bisa ketahuan robot itu luar biasa, lebih pintar dari manusia. Nah, maka Jack Ma buat restoran yang pakai robot semua. Bapak Ibu, ini di Jepang sama di China yang paling laku pesat robot pemuas nafsu. Dia lebih pintar dari pasangan kita, luar biasa nggak? Nanti gereja akan muncul, ya pendeta-pendeta kayak saya nggak laku sudah. Kenapa? Bapak cetek, itu robot luar biasa pengetahuannya. Bapak cuma tahunya kelapa gading, salak masih doang. Dia Pak keliling dunia, dia tahu Pak, robot akan terjadi. Kenapa? Era baru. Lalu gimana? Dunia kerja pun, Anda kalau yang tidak menjadi orang yang punya spesifikasi, Anda terhentas, terbanting Anda. Karena Pak, semua akan pakai robot. Kalau Anda tidak bisa mengakses robot, tidak bisa menggerakkan robot, tidak bisa melakukan apa-apa, Anda nggak laku. Ya, accounting ini pakai robot, nggak pakai orang lagi ngitung-ngitung kelamaan. Pakai robot semuanya. Lalu bagaimana? Itulah era modern. Ya, disebut bukan new normal sekarang harus pakai masker kalau keluar. Kalau ada Satpol PP ada di depan 250, di sana 150 sampai nyapu. Itu era baru Pak, cuci tangan, pulang harus lepas baju ditaruh di sana dulu. Cucian yang biasanya 2 hari sekali dicuci, sekarang tiap hari ada cuci. Ya, pergi ke pasar ganti baju, cuci lagi, pulang kantor ganti baju, cuciannya numpuk. Bapak Ibu, kalau nggak punya pembantu dicuci sendiri, tiap hari cuci. Era baru, ya bukan itu. Era baru itu akan terjadi gelombang yang berubah. Gereja bagaimana Pak? Sekarang ini aja gereja jujur ya. Kalau Anda tidak ikut ibadah hari Minggu, apakah Anda setia dengan ibadah online? Banyak orang tidak setia. Di Minggu tidur aja panjang-panjang. Waktu ibadah online, nanti aja. Udah lewat habis. Tapi ada yang rindu sampai ibadah online gereja ini, ibadah online gereja lain. Dengar khotbah, semakin banyak mengerti. Ada yang begitu, ada yang nggak mau. Ibadah online malas,
Kadang-kadang nonton ibadah sampai online, dia nggak konsen karena ngomong sama sini. Kalau di gereja kan nggak ngomong, dia dengerin, walaupun kadang-kadang pikirannya melayang kemana-mana, atau buka HP, main cari Pokemon, ya kan Bapak Ibu, bisa aja terjadi. Tapi di rumah lebih banyak padahal tidak. Justru di rumah ini Anda diikatkan. Benar-benar kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi, dengan hatimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hubungan dengan Tuhan, dengan keluarga, Anda ibadah dengan baik. Bapak Ibu tahu, di satu daerah dekat Kalimantan, anak kecil gantian mimpin dalam ibadah keluarga. Karena dia nggak punya TV, nggak bisa online, ibadah sama keluarga. Anaknya pintar, tapi dia gereja Protestan, waktu dan salam, ya sambil ini, ya. Lalu khotbah nggak ada khotbah, baca ayat doang. Ayat doang lebih bagus daripada dikhotbahin. Kalau ayat ini dikaji dengan benar, Bapak Ibu. Jadi era baru atau tahun yang di permulaan yang baru atau new normal itu menuju kepada satu titik perubahan yang radikal dalam segala hal. Dalam ibadah, dalam Anda bekerja, akan ada tatanan yang berubah. Ya, lalu bagaimana? Serius, yes. Tuhan hadir bukan cuma di gereja, di rumah-rumah Anda ada ibadah, di rumah-rumah Anda ada Tuhan. Itu kita harus yakini. Kenapa? Mungkin kekristenan nanti akan mengalami aniaya luar biasa. Bapak Ibu tahu sekarang Hagia Sophia yang sudah ditutup, habis dari gereja jadi masjid, lalu jadi museum, sekarang dibuka lagi jadi masjid lagi. Karena presidennya cari dukungan kepada orang-orang itu. Agama kan dipakai dukungan supaya dia naik lagi. Ya, Anda lihat DKI 1 juga begitu membuat. Ya, ada lagi pakai ini, pakai supaya ada dukungan. Bapak Ibu, kita orang Kristen dalam era baru ini jangan terbawa dengan yang begitu, termasuk di dalam gereja. Bukan dukung-mendukung, tapi kita dengan Tuhan secara pribadi, dengan sesama, dengan anak istrimu bagaimana, ibadah yang jelas enggak, Bapak Ibu. Ya, Bandung, menurut data, saya ketawa, justru adanya corona ini, angka KDRT naik, angka perceraian juga naik. Loh kenapa? Karena LL Bapak Ibu, tiap hari LL, lu lagi ketemu. Ya, suaminya lagi seneng, suaminya pendiam, istrinya cerewet. Ya, ibadah online mungkin dikomentari, atau mungkin kalau mereka yang agama seberang, ya, ceweknya begitu terus. Lalu gimana? KDRT naik, angka perceraian meningkat. Kita tidak boleh seperti itu. Dengan adanya ini, aku semakin cinta istriku. Biasanya dulu cuma berapa jam ketemu, betul. Di tempat kerja Anda dari pagi sampai sore. Pulang sampai di rumah berapa jam ketemu istri. Makan, kadang-kadang kita habis makan, baca koran atau nonton TV. Jarang kita ada dialog lebih akrab. Paling hari Minggu, habis dari gereja baru Anda lebih akrab. Sekarang tiap hari harus akrab. Apalagi gereja, bukan gereja, kerjaan kita dibagi. Ada yang hari ini masuk, besok tidak kerja di rumah. Bapak Ibu Saudara, di situ keakraban dibangun, rumah tangga demi rumah tangga, itulah kekuatan orang Kristen juga dan dikehendaki Tuhan. Lalu apalagi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa orang Kristen harus terus di dalam kebenaran. Kenapa? Coba kita baca di dalam Yesaya, kitab Yesaya pasal 32 ayat 17. Kita buka kitab Nabi Yesaya 32 ayat 17. Ya, kita baca bersama-sama kitab Nabi Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Yuk kita baca, buka suara. Yesaya 32 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, kalau kita belajar melakukan yang benar, perkataan yang benar dalam era yang baru pun, Bapak Ibu, Anda dan saya diajar tetap menjadi terang. Lalu Anda akan melakukan kebenaran, maka Anda punya damai sejahtera, Anda punya ketenangan. Akibatnya apa? Kalau Anda tenang, imun Anda itu semakin luar biasa. Saya pernah bahkan di sini ada zat, ya, zat itu bisa keluar dari tubuh kita ketika Anda bersuka cita. Semakin Anda sukacita, zat itu keluar. Dan itu membuat kekebalan tubuh Anda semakin meningkat. Makanya kalau orang senang tertawa, ya, itu dikatakan awet muda.
Tapi kalau orang nggak pernah tertawa, diem, nganyun aja Bapak Ibu. Umur berapa? 30, boros. Mukanya udah turun. Seorang profesor ahli saraf di Surabaya, sudah pensiun, namanya Joko Rosadi. Seseorang yang suka tertawa atau suka menyanyi, itu 500 saraf itu tertarik di sini. Tapi ketika Anda nggak pernah tertawa, nggak pernah senyum, nggak pernah nyanyi, turun 1000 Bapak Ibu. Makanya kalau orang nggak pernah tertawa, nggak pernah nyanyi, nggak pernah senyum, itu wajahnya ini turun. Kayak Mbak Mun, tahu Mbak Mun? Monyet maksud saya, makan disembunyikan di sini, turun Bapak Ibu di sini. Kenapa? Ini dokter ahli saraf. Lalu dikatakan bagaimana? Ibu-ibu, cewek-cewek pasti tahu, senam muka gimana? Pernah diajar senam muka? Ya kan? Disuruh begitu kan? Senam muka. Sama dengan Anda tertawa. Makanya di Ben Hill, juga di Sunset Road di Bali, ada satu komunitas, tidak tahu sekarang udah berapa orang, setiap minggu pagi mereka itu ada senam tertawa. Habis senam, berhadapan-hadapan muka, tidak tahu kenal, tidak kenal, pokoknya sampai dibuka kayak monyet ketawa. Nah, kalau yang nggak tertawa digodain terus. Waktu diwawancara, kenapa disuruh buat tertawa? Itu dulu pendirinya dari Bangalore, India, orang agama Hindu, seorang pemimpin itu dari spiritual, buat ibadah, bukan ibadah, buat senam seperti itu. Kenapa lu ajar dia tertawa? Karena tertawa itu sehat, Bapak Ibu. Jadi kedokteran bilang yes, kayak morfin itu keluar dari otak kita, membawa Anda tuh imunnya jadi bagus. Tapi kalau Anda murung, takut, aduh Pak, COVID loh Pak, wilayah Salak Masir di sebelah sana Pak. Waduh, kalau saya datang nanti pas rekaman, jangan-jangan kena Pak. Nah, kenanya bukan di sini, kenanya waktu berangkat dari rumah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah mulai drop. Ya, jadi itu penting, kecapean terlalu berlebihan itu juga nggak bagus. Jadi orang Kristen dengan era yang baru ini kita belajar benar, melakukan yang benar, cuci tangan menggambarkan kita menjadi Bapak Ibu. Hubungan dalam rumah tangga satu dengan yang lain bagus. Jaga jarak bukan jaga jarak ya, jaga jarak. Tadi saya katakan saya di Israel waktu terjadi ini yang saya tadi belum lanjutkan, terjadi COVID di Bethlehem sama Jericho, itu ditutup Bapak Ibu. Orang-orang yang jualan di sana ketemu saya, bukan salaman begini, no, kaki sama kaki, dus gini. Saya kan nggak ngerti gimana, saya tendang kaki dia, saya luput. Ya, rupanya bukan antara kaki telapak sama telapak, jadi begini. Itu nggak boleh pegangan tangan. Saya bilang kenapa sih? Takut. Saya pegang ini dia gini, takut Bapak. Takut kalau tangan saya mungkin ada. Padahal bukan itu, dari ludah kita bisa nular, bukan itu. Anda tahu waktu Eid pertama Maret, gimana isunya? Wah, semua orang tahu, jangan lupa, nggak boleh lupa, apalagi kita begini. Nggak tahu, setelah diketahui, pertama ciuman, hubungan seks, lalu apalagi mungkin ludah kena, itu bisa dari keturunan, itu bisa nular dari bapaknya ke anaknya. Bapak Ibu, orang sekarang nggak takut, karena sudah mengerti, ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar melakukan kebenaran itu dengan yang dikatakan kita deklarasikan atau pernyataan kita. Bahkan kita belajar untuk dengan permulaan baru ini, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi di rumah dengan keluarga, tingkatkan. Lalu jarak jauh dengan orang lain bukan berarti kita menjauhi yang lain. Kita belajar untuk bisa memilah-milah kebenaran. Kalau memang itu orang tidak benar, jangan dideketin, jangan sampai kita kejeblos. Ya, ada banyak orang kejeblos karena hubungan temannya tidak bagus, salah dengan bergaul, Bapak Ibu. Lalu apalagi kita belajar hidup bersih. Ya, hidup bersih itu bukan cuma cuci tangan, tapi ini bersih, ininya yang bersih. Jangan simpen kesalahan orang, jangan kita terus memikirkan kesalahan orang, atau jangan sampai kita terkontaminasi terus kesalahan kita yang lampau. Ada dan saya pernah salah, tapi kesalahan itu sudah diampuni Tuhan dan jangan berbuat salah lagi. Ya, terus apa lagi dikatakan tahun era yang baru ini atau permulaan yang baru? Belajar kita hidup yang dikatakan penuh hormat akan Tuhan, penuh hormat. Lalu akibatnya apa Bapak Ibu? Dikatakan di dalam pekerjaan pun kita harus belajar dalam era baru, rajin, cerdas. Di tengah-tengah situasi turunnya ekonomi, pasti. Anda tahu Lehman Brothers? Ada yang tahu nggak Lehman Brothers di Amerika? Itu sudah lama, itu luar biasa, perbankan yang kuat, sekarang mulai goyang.
Karena apa? Memang keadaan ini dunia sedang mengalami begitu. Makanya kalau Indonesia bolak-balik lockdown, Bapak, ya untung nggak ada lockdown. Kalau sampai lockdown, Bapak Ibu, habis Indonesia. Betul. Kalau lockdown, Anda lihat Papa ini gimana sih? Italia sudah dibuka gedung bioskop, sepak bola sudah main. Anda lihat di Inggris, teman saya sudah berangkat ke sana di Inggris. Saya bilang, lu Inggris gimana? Tanggal 4 kemarin seluruh hotel-hotel di Inggris sudah dibuka. Cuma tetap harus cuci tangan, disemprot, disinfektan, itu tetap ada. Karena takut virusnya itu bisa datang sewaktu waktu. Katanya gelombang kedua takutnya. Tapi sudah dibuka. Indonesia bagaimana? Begitu dibuka orang galugalan, ya masuk ke mall kayak orang, waduh kayak orang euforia banget. Waduh, pasar aja dibuka takut kehabisan. Istri saya bilang jangan masuk. Karena apa? Uyir-uyir kan masuk di pasar, Bapak Ibu. Kayaknya takut kehabisan makanan. Padahal enggak, ya diatur aja, beli belanja biasa kayak hari-hari biasa. Nah, terus yang terakhir dikatakan ketika Anda sudah melakukan yang dikatakan dalam permulaan yang baru ini, dalam arti yang dikatakan tahun P itu bukan cuma yang disebut Anda menjadi terang, tapi Anda akan dimuliakan. Anda memuliakan Tuhan dan Anda akan dimuliakan. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan tentang perjalanan saya di Israel. Gimana? Ketika kami masuk, Tuhan sudah atur dari Jordan. Biasa saya dari Mesir keluar Jordan. Cari tiket nggak ada. Semua yang dari Mesir penuh. Lalu gimana? Saya bilang sama Tur, ya udahlah. Dari Jordan juga nggak apa-apa. Yang penting masuk aja dah, udah terlanjur. Saya nggak senang karena orang beranak kan kepala dulu keluar. Kalau dari Yordan itu berarti kakinya dulu. Kenapa? Kita ngupasnya Yesus yang dikatakan perjalanan di Berias, baru kematian, baru kelahiran, kan mutar Bapak. Saya dari kelahiran sampai pelayanan, sampai mati di atas kayu salib. Tapi terbaru ya udah. Rupanya Tuhan itu memberikan planning yang kita nggak ngerti. Begitu sudah turun ke Petra, laut mati di Yordan, masuklah kita ke Tiberias, 2 hari di sana, masuk ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, udah muter Yerusalem semua, tinggal 1 hari. 1 hari itu tinggal mau pergi ke Yeriko, tapi karena ditutup sama Bethlehem, kita mau ke Jalan Salib. Tiba-tiba teman-teman saya kan banyak, sopir bilang, no, ini jangan masuk Jalan Salib. Ya, karena grup kamu banyak yang muka Chinese. Kenapa? Orang-orang Chinese dilempari sama Arab Palestina di sana, yang tinggal di pinggir-pinggir jalan-jalan di dekat Jalan Salib. Kenapa? Ya, mereka marah. Oh, saya ngomong, dan lu dengar, itu tadi kelompok dia dilempari batu, kita nggak bisa lewat sana, nggak usah lewat Jalan Salib, kita langsung ke Golgota. Terus, Pak, gimana Pak, nggak bisa keluar, ini ditutup. Yang dari Mesir ditutup, yang keluar Yordan ditutup. Si pendeta yang karismatik dari Surabaya, orang kaya pendeta ini. Waktu kita ke tembok ratapan, Bapak Ibu, tiba-tiba dia ngomong, Pak, dia tahu kalau ditutup semua, saya harus pulang. Loh, pulang kemana kok? Ya pulang ke Surabaya. Kayak nomor. Loh, gak ada yang bayar kok. Siapa yang bayar? Kalau enggak pulang harus naik pesawat karena masih ditutup semua. Kita doa aja lah, pasti besok dibuka. Mana Pak? Realisasinya ditutup. Kita nggak bisa keluar gimana? Siapa yang kasih makan ini? Udahlah kok. Kita lihat besok. Masih ada waktu 1 hari kita di sini. Kalau memang nggak ada ya udah kita keluarin duit sendiri-sendiri. Tuh nggak mungkin bayarin. Saya bayar sendiri, naik pesawat. Ya udah, 1 orang 1.000 sekian. Bayarlah dia naik Turkish Airlines beli, pulanglah dia. Ya udah, kita masih di situ. Kita doa, Tuhan mau apa? Kita nggak punya uang. Tinggal 2 pendeta, 3 sama saya. Terus pesertanya kelompok dia. Singkat cerita, Tuhan itu dahsyat. Habis makan siang, ada sopir datang dari Mesir dia. Abuna, panggil saya Abuna. Pendeta, cepat grup kamu suruh ambil barang-barangnya, masukin, pulang sekarang lewat Mesir. Kamu kan lewat Mesir, ya. Yang masuk dari Mesir, Bapak Ibu masuk dari Mesir, suruh keluar lagi. Keluarnya ke Mesir. Jadi belum jalan kemana-mana dari Mesir masuk Israel, balik lagi. Dari Mesir balik sampai ada, maaf ya, ada pendeta yang ngomongnya bohong. Dikatakan banjir nggak boleh masuk. No, Bapak Ibu, itu banjir bukan masalahnya nggak boleh masuk. Memang hujan banjir, saya ada di sana. Itu di Laut Mati, dekat Laut Mati. Ya, dia nggak bisa masuk karena diusir, nggak boleh masuk karena ditutup. Nah, setelah itu saya bilang, oke, kita jalan, kita keluar Bapak Ibu. Saya ngomong sama turnya, lu harus ganti loh hotelnya. Karena kita 1 malam di Yerusalem,
tidak bisa, lu harus ganti. Gimana? Saya milih hotel. Mungkin Ibu Silas masih ingat, kalau mau masuk border di Mesir itu ada hotel Hilton di pojokan yang paling bagus, ada kasinonya. Saya bilang kalau bisa di situ, coba change, boleh nggak? Akhirnya tanya-tanya, dikasih. Karena Abu Najib gua kasih, jadi nggak perlu tambah. Dapat hotel bagus, jadi kita santai di sana. Orang-orang yang masih jalan lagi ke Sinai, Bapak Ibu itu tengah malam, subuh baru nyampe di Sinai. Karena ngantrinya panjang. Kami begitu diomongin, saya langsung berangkat. Saya nomor 1 di depan. Jam 4 sore kami sudah antri di border. Begitu di stempel, dak. Nggak usah naik mobil. Dari border itu, Mesir cuma nenteng gini tuh hotelnya di sana. Di pinggir border, pinggir laut merah. Luar biasa nggak Tuhan? Semua enjoy. Dan puji Tuhan sampai muter Mesir pulang. Yang ke Dubai masih ke Dubai. Ada 2 hari ke Dubai. Begitu pulang ke Indonesia, Ibu Bapak tahu, teman-teman pendeta di Indonesia semua curiga. Telepon berdering terus. Bapak nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa deh, gua mati nggak bisa telepon loh. Gitu. Ya, semua pada takut. Katanya kena COVID. COVID itu menyerang rambut putih Pak katanya. Saya bilang, iya COVID gemit umur 19 yang diserang orang tua terus. Saya bilang gitu. Saya bercanda ya. Orang pada takut. Ada salah satu jemaat yang masih buka hari Minggunya, Bapak Ibu. Saya kan duduk di sini. Gembalanya di situ. Selesai itu dia baru tahu saya pulang dari Israel. Telepon luar biasa. Pak, nggak apa-apa ya Pak? Bapak nggak bawa kira-kira bawa COVID ya? Oh, saya bukan cuma COVID, koho, siapa saya bawa semua, dia bilang ini. Karena saya bercanda terus. Orang ini sangat panik. Sampai 3 hari telepon lagi. Bapak nggak apa-apa. Katanya kan 14 hari, Bapak Ibu. Ya kan 14 hari. Saya bilang, saya nggak apa-apa. Sampai lewat semua. Karena ketakutan itulah membuat Anda lemah. Maka hari ini, ayo setiap jemaat Tuhan belajar. Tahun P bukan kebetulan. Simbolnya mulut kita ditutup. Lalu apa lagi? New normal. Permulaan yang baru. Lalu apa lagi? Kita harus bersih-bersih. Jadilah terang. Ya. Jauh dengan orang-orang dikatakan yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jaga jarak. Apa itu? Dalam rumah tangga, kasih Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Jangan kita takut, jangan kita juga gegabah. Tetap ikuti protokol kesehatan. Yang penting satu, ketika kalau Anda kena seandainya, jangan Anda takut. Tetap bersuka cita. Contohnya Rudy Dirgantara, teman saya pendeta, Tony Mulia, semuanya tidak apa-apa, cuma katanya demam, panas yang luar biasa, dan dada sesak itu dialami, tapi semuanya lewat, karena belum waktunya mati. Corona membuat Anda sakit, tapi tidak membuat Anda mati. Kalau di luar kematian karena corona, berarti sudah waktunya Anda mati. Kalau tidak, Anda tidak mati dengan corona, Anda makan bakso nggak turun, Anda mati juga hari ini. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur di tengah-tengah kepanikan dunia, ajar setiap kami meyakini Engkau Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu sampai mengalami sesuatu yang melampaui kekuatan mereka. Maka itu Tuhan, kami meyakini semua yang saat ini punya penafsiran-penafsiran yang salah, penafsiran-penafsiran yang menjadi takut, biar ajar kami Tuhan tidak gegabah, tapi kami tidak perlu takut. Karena sesuatu yang diizinkan Tuhan ada terjadi ini. Kami boleh melihat ada banyak hal-hal rohani yang perlu kita pelajari. Mungkin banyak orang yang dulunya Tuhan kurang bersekutu dengan keluarga. Hari ini kami diizinkan untuk bersekutu dengan keluarga lebih erat lagi. Melalui ibadah online kami boleh semakin dekat dengan keluarga kami, semakin mengerti lebih dalam pasangan hidup kami. Maka itu Bapak ajar setiap kami terus mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang ter-PHK dari perusahaan karena penyusutan pegawai. Kami meyakini Tuhan izinkan kami mungkin mengalami satu yang dikatakan penyusutan. Tapi kami meyakini Tuhan punya satu rencana untuk kami berusaha melakukan sesuatu yang seperti kehendak Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Maka itu Bapak, kami tidak pernah takut apapun yang sedang terjadi. Terlebih ajar setiap kami terus semakin melekat kepada Tuhan. Jauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak benar. Menjaga mulut kami, karena mulut kami adalah kehidupan. Dari mulut kami diberkati. Dari mulut kami juga kami akan mengalami kutuk. Dari mulut kami orang boleh dikuatkan. Dari mulut kami juga orang bisa dihancurkan. Maka itu Bapak, kami harus berjaga-jaga dari mulut kami. Karena Tuhan
kuasai setiap kami. Berkati anak-anakmu satu persatu yang terlibat pelayanan hari ini, pemain musik, singer, song leader, pemegang HP, semuanya Tuhan Kau berkati satu persatu. Berkati para full timer, berkati para penatua, khususnya untuk Ibu Silas, Ibu Susana. Tuhan memberkati, berikan hikmat marifat dalam pengembala ini. Mungkin ada tantangan, ada pergumulan, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Berkati anak, menantu, cucu, semua diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan surat doa kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya serahkan Ibu Gembala. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Kiranya berkat ilahi sungguh tercurah dalam kehidupan saudara-saudara semua. Jangan takut, jangan panik ya. Tadi Pak Ji sudah mengingatkan, COVID tidak membuat kita mati kalau belum waktunya Tuhan ya. Semua itu tergantung dari waktunya Tuhan, tapi kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap semakin hari semakin melekatkan hidup kita kepada Tuhan, agar supaya kalau kita menempel erat dengan Tuhan, hidup kita penuh dengan gairah di dalam segala kesibukan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan bagi keluarga-keluarga yang biasanya nak ngumpul, yang ngumpul sudah 4 bulan, tetap sayang sama pasangannya ya. Kemarin waktu itu Eli juga bilang banyak pasangan yang cerai atau enggak agama apapun juga. Pak Ji juga mengatakan karena apa? Karena orang biasanya kalau kumpul terus jadi ribut. Orang bilang kalau gelas ketemu gelas gitu bisa berbunyi, bisa ribut. Tapi saudara kan bukan gelas, kita manusia ya. Kita harus tetap rukun ya, tetap rukun ya. Saya dulu sama suami juga kumpul terus kan, kemana-mana ngindel kayak Buji sama Pak Ji kan, ngindel juga makin mesra ya Bu ya. Iya, makin mesra. Kita bersyukur Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kita akan tetap setia dan terima kasih juga bagi saudara-saudara yang tetap memberikan persembahan lewat bank ya, lewat apapun juga, dan Tuhan memberkati segala apapun yang saudara-saudara lakukan. Semua untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan untuk yang lain-lain ya. Kita harus tetap mengerti akan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Rasanya tidak ada yang lain, cuma kita tetap berdoa bagi jemaat yang masih dalam keadaan sakit. Hari ini Ibu Anita di-scan lagi karena beberapa waktu yang lalu yang saya pernah cerita operasi otak. Kita berdoa biar semua lancar, dan kalau sudah semua memungkinkan maka akan dipasang lagi mungkin batok kepalanya gitu. Terus kita tetap berdoa buat Ibu Aswi, udah sehatan, lebih sehat dari hari-hari yang lewat ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Juga yang lain yang sudah lanjut usia, saya bersyukur mereka tetap sehat oleh karena Tuhan ya. Saya percaya juga saudara-saudara semua tetap sehat dan ada di dalam sukacita Tuhan. Puji Tuhan ya. Saya rasa nggak ada yang lain. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saudara-saudara yang di rumah berdiri, kita akan berdoa untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau kembali mengingatkan kami supaya kami menjaga mulut kami, supaya kami berhati-hati dengan ucapan kami, sebab mulut mencetuskan apa yang ada di dalam hati kami. Untuk itu Bapa, kuasai terus hidup kami supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-Mu. Kau memberkati setiap jemaat-Mu, mereka yang ada di rumah masing-masing. Kau tolong mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, sekalipun tidak bisa
ibadah ke gereja, tetapi lewat ibadah online mereka tetap setia. Jangan sampai mereka menggunakan waktu yang bebas itu dengan kebebasan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. Kau peliharakan mereka satu demi satu, tidak ada yang kau tinggalkan Tuhan. Khususnya Ibu Anita yang pada pagi hari ini atau mungkin sekarang ini sedang menjalani scanning, biar Engkau juga yang tolong Tuhan. Biar Engkau kuatkan terus hati yang tetap berserah sepenuh di dalam tangan-Mu. Berkati juga untuk keluarganya, untuk Ciaswi, Engkau juga tetap memberikan kekuatan kepadanya. Kami tahu bahwa Ciaswi tetap setia mendengarkan ibadah online. Engkau yang menjamah, Engkau yang tolong, kuatkan terus. Hatinya tetap berpaut kepadamu. Demikian juga mereka yang sudah lanjut usia. Berkati masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Jinarko, yang sudah melayani kami pada pagi ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima, biar membawa setiap kami untuk kami benar-benar hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Kau percayakan di dalam hidup kami, mulut, lidah, bibir hamba kami masing-masing, kami dapat gunakan dengan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati pelayanan Pak Jinarko, berkati keluarganya, berkati apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Ibu Jinarko bersama dengan anak menantunya. Biar Tuhan juga campur tangan, semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan bersama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan. Dan kiranya siapkan hati kami untuk kami Kau berkati. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, anugerah rahmat yang datang dari Allah Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan kuasa Roh Kudus nyata, limpah di dalam kehidupan saudara-saudara semua, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.